Baik teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast mata kuliah produksi siaran televisi. Oke, di sini kita akan membahas tentang pertemuan yang lalu, bahas apa sih dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 itu membahas tentang sistem komunikasi pada frekuensi yang digunakan di radio dan televisi pada penggunaannya di negara Indonesia. Oke, bagaimana sih apa yang digunakan sistem frekuensi di Indonesia itu dan bagaimana penggunaannya, dan juga berapa gitu ukuran-ukuran yang ada pada spektrum frekuensi dan penggunaannya di negara Indonesia. Baik, selanjutnya sebenarnya pada kelompok 2 ini yang disampaikan oleh saudara Fakih, terus Siti Nafisa dan juga saudara Pipin, itu kebanyakan lebih membahas tentang teknik gitu, masalah teknik bagaimana proses penyiaran dari studio terus sampai nanti sampai ke televisi di masyarakat gitu tuh. Lebih banyak masalah tekniknya, bagaimana spektrum gelombang frekuensi ini sampai ke masyarakat, kemudian diterima baik oleh receiver mereka yang sekarang kan digital ya, harus punya namanya bentuknya DVB. Itu tuh frekuensi untuk menerima gelombang elektromagnetik yang berbentuk digital gitu. Sekarang kan bukan analog lagi, di regulasi sekarang di Indonesia udah nggak ada namanya TV analog, jadi sudah menggunakan frekuensi digital. Terus juga dijelaskan pada kelompok 2 itu menjelaskan frekuensi itu ada jenis-jenis loh, ada macam-macam yang terdiri dari beberapa macam ya. Contohnya ada frekuensi pembawa, itu frekuensi carrier itu. Terus juga ada frekuensi video, ada frekuensi audio untuk mengantarkan video ke TV yang menerima siaran. Ada juga frekuensi audio untuk menyalurkan suara yang ada pada televisi di masyarakat gitu tuh. Terus juga ada frekuensi transisi. Frekuensi transisi itu kayak frekuensi perubahan, misalkan dari bentuknya jaringan ya, frekuensi elektromagnetik dirubah menjadi bentuknya audiovisual pada televisi itu sendiri. Terus ada namanya frekuensi sinkronisasi. Frekuensi sinkronisasi itu adalah frekuensi yang menyinkronkan antara video dan audio tuh menjadi sinkron gitu, agar tetap terhubung selama dia berada di jaringan frekuensi tersebut. Oke, sebelum jauh lagi kita belum mengenal apa itu transmisi. Transmisi itu sebenarnya proses penyebarluasan jaringan kepada penerima jaringan. Jadi kayak proses penyebarluasan sinyal frekuensi elektromagnetik ini dari kalau misalkan di penyiaran ya, kalau di televisi itu dari studio. Nah, dari studio itu nanti ditembak ke satelit, dari satelit nanti ke pemancar, dari pemancar kemudian nanti masuk ke receiver penerima siaran digital yang televisi di Indonesia sekarang, dan juga nanti akan diterima oleh televisi dan juga akan disiarkan di masyarakat gitu. Intinya dari transmisi itu adalah proses penyebarluasan sinyal yaitu berupa dari frekuensi gelombang elektromagnetik yang bentuknya audiovisual nanti sampai ke televisi yang ada di masyarakat. Namun sayangnya pada penjelasan dari kelompok 2 itu kebanyakan mereka menjelaskan tentang teori, tidak diselingkan dengan gambar-gambar ataupun bentuk visual maupun visual ataupun video yang bisa menjadi gambaran untuk kita memahami tentang bagaimana teknis penyebarluasan transmisi ini sehingga sampai ke masyarakat. Mereka hanya menjelaskan, dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang teori-teori yang ada, kemudian dalam bentuk
tulisan, bukan bagaimana kayak misalkan ada gambar terus nanti dari gambar ini terus kemana, nanti dari ini ke mana, terus sampai akhirnya diterima di televisi masyarakat begitu. Terima kasih, kembali lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.